Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah para santri sekalian, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan juga memberikan kesehatan bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPS. Kita sampai ke pertemuan ketiga, ya. Ya. Pada materi pembelajaran kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu sebenarnya bagaimana sih? Modelannya bagaimana? Ya. Ini nanti akan kita jelaskan. Nah, masuk ke pertemuan yang pertama, dinamika kependudukan Indonesia. Kita tahu ya, ini gambar peta Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Dari Sabang tuh sini ya, sampai Merauke. Indonesia ini memiliki kurang lebih 34 provinsi, ya, dengan ibu kotanya di Jakarta. Dan kepadatan ataupun jumlah penduduknya sekitar 253 juta. Ya. Ini adalah negara dengan penduduk terbanyak nomor 4 sedunia. Sedunia penduduk paling banyak. Kita tahu dulu ya, dinamika kependudukan itu maksudnya apa, penduduk itu maksudnya apa. Dijelaskan di buku LKS, penduduk itu semua orang yang menetap di suatu daerah dalam waktu tertentu. Ya, misal kita nih ya menetap di ya rumah kita sekarang mana? Misalkan kita menetap di Solo. Ya berarti kita penduduk Solo. Dengan adanya administrasi, ya, misal KTP-nya dia kependudukannya Solo. Nah, dinamika penduduk itu apa sih? Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk. Jadi penduduk ini kan berubah-ubah. Kadang ada yang pindah, kadang ada yang meninggal, kan? Gitu kan? Jadi berubah-ubah, tidak selalu sama. Mungkin penduduk di Solo ya, misal kita contohkan. Penduduk di Solo pada bulan ini, bulan Agustus, sekitar 100.000 misal. Nah, kemungkinan nanti September apakah tetap 100.000? Belum tentu. Ya, karena belum tentu itu kan ada perubahan. Jadi itu yang dinamakan penduduk atau dinamika kependudukan. Baik. Lanjut, ya. Ini gambar peta Indonesia ya. Ya. Selanjutnya adalah jumlah penduduk, ya. Nah, untuk mengetahui jumlah penduduk atau total penduduk di suatu negara atau suatu wilayah, itu kita bisa menggunakan 3 cara. Ya. Menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan sensus penduduk. Apa itu sensus penduduk? Rangkaian kegiatan meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penerbitan keterangan mengenai penduduk tersebut dalam waktu tertentu. Nah, ini biasanya yang dikasih pemerintah ini. Pemerintah biasanya itu mengadakan sensus ya setiap beberapa tahun sekali. Untuk apa? Memperbaharui. Sensus itu semuanya. Jadi penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu semua didata. Ditulis keterangan. Kemudian datanya diolah, nanti dibuatkan KTP. Atau yang belum 18 tahun dibuatkan kartu anak ya. Nah, kartu anak sekarang sudah ada. Itu sensus. Jadi semua penduduk kalau sensus itu. Yang kedua adalah survei penduduk. Apa itu survei penduduk? Ya. Survei penduduk itu sebagaimana sensus ya, sama juga pengumpulan data, diolah,
nanti diterbitkan. Cuman bedanya kalau survei itu hanya beberapa, hanya sampel. Misalnya di Solo ini ada 100.000, yang diambil cuman 1.000 gitu ya. Itu namanya survei, dan survei ini belum tentu bisa menjadi gambaran penuh atas keadaan penduduk di suatu wilayah tersebut. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah registrasi penduduk. Apa itu registrasi penduduk? Ya, registrasi penduduk adalah pencatatan mengenai data kependudukan yang dilaksanakan secara serius oleh pemerintah, mulai dari desa sampai tingkat yang tertinggi ya. Desa itu kan yang paling kecil, kemudian yang desa atau kelurahan, kemudian naik ke kecamatan, kecamatan naik ke kabupaten, kabupaten naik ke provinsi, kemudian ke pusat. Ya, jadi semua harus ada catatannya, itu namanya registrasi atau administrasi. Nah, kita bisa lihat dari peta Indonesia ini ya. Ini peta yang menunjukkan kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk. Kita bisa lihat warnanya ya. Kita lihat keterangan di pojok kanan atas ini. Nah, ini. Ya, yang paling padat itu warnanya ungu. Ungu itu paling padat. Padat kependudukannya. Lebih dari 1.000 ya. Ini kalau hijau itu 10 sampai 20 orang lah ya. Ini survei ya. Kalau kuning ini 80 sampai 100 orang di ini per provinsi ya, kita per provinsi. Ada Jakarta, ada Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan yang lain. Kita bisa lihat ya dari pola warnanya ini, ternyata penduduk kita Indonesia itu ngumpul di Pulau Jawa. Lihat ini Pulau Jawa ini warnanya merah, merah marun sampai ungu. Itu semua padat gitu. Jadi banyak orang yang menempati suatu wilayah. Ya padat sekali pulaunya ini, Pulau Jawa. Artinya kebanyakan penduduk Indonesia itu ngumpul di Jawa. Hanya beberapa yang mencar. Ya, terutama di Papua ini masih nomor 1 ya warnanya. Ini kurang lebih cuma 10 orang ya. Ini survei, bukan keseluruhan, bukan berarti orang Papua cuma 10, enggak, cuma survei, diambil kebanyakan. Ya. Di Kalimantan, di Sumatera, ya, daerah-daerah yang lain. Nah, ada yang menjadi faktor kenapa penduduk itu sering berubah-ubah. Yang pertama itu adalah kelahiran. Jelas ya, kalau kelahiran itu banyak, berarti penduduknya semakin banyak. Kalau kelahiran juga rendah, angka kelahiran, ya penduduknya otomatis sedikit, kan begitu. Nah, ini kelahiran ini juga tergantung tentang beberapa faktor juga. Ini ya, struktur umur, pengangguran, pendidikan, setelah pembangunan ekonomi. Umur tentu ya. Nah, biasanya orang menikah kalau di Indonesia ya setelah lulus SMA lah, di atas 17 tahun. Otomatis ya, kalau sudah menikah akan melahirkan anak ya, insya Allah. Kemudian pengangguran ya, kalau banyak pengangguran ya banyak nggak kira-kira di Indonesia? Di Indonesia termasuk banyak ini angka penganggurannya. Jadi masa-masa produktif dia nggak mau kerja, tapi
nganggur, cuman rebahan aja di rumah. Nah, kalau pengangguran tinggi otomatis dia kan nggak menikah ya orang pengangguran itu, jadi juga tidak punya anak dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kematian atau mortalitas. Nah, tingkat kematian ini dibedakan menjadi dua. Tadi ya sudah kita singgung ya, kalau dalam sebulan ini ada sekitar orang, ini penduduk nih wilayah mana lagi ya, Boyolali nih 150.000 orang. Nah, kalau dalam bulan ini Agustus misal yang meninggal 100 orang kan berarti untuk bulan depan dia berkurang penduduknya, kecuali ada natalitasnya, kelahirannya. Tingkat kematian dibedakan menjadi dua ya. Tingkat kematian kasar itu banyaknya orang meninggal dalam 1 tahun per jumlah penduduk. Banyaknya orang meninggal dalam 1 tahun. Apabila kurang dari 10 per 1000 penduduk, berarti termasuk rendahnya kematian. Tingkat kematian khusus itu dipengaruhi beberapa faktor ya, umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain. Lanjut, yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan. Ya, migrasi ini yaitu perpindahan penduduk dari tempat satu ke tempat yang lain yang melalui proses administrasi dengan tujuan untuk menetap. Ada beberapa jenis migrasi. Yang pertama internasional. Migrasi internasional ini ada beberapa juga. Pertama imigrasi itu masuknya penduduk ke tempat tersebut. Internasional itu berarti antar negara. Misalnya ada orang dari Saudi masuk ke Indonesia untuk tujuan menetap di Indonesia, ya pengen punya rumah di Indonesia, pengen kerja di Indonesia, maka dia dinamakan imigran orangnya, imigran. Kemudian yang dia lakukan itu imigrasi, dia sedang pindah kependudukan dari Saudi ke Indonesia. Kemudian ada emigrasi. Emigrasi itu keluarnya penduduk, misal dari Indonesia ke Malaysia. Ya, dia pengen di Malaysia, dia pengen netep di sana, nggak mau pulang ke Indonesia, pengen kerja di sana. Berarti dia termasuk emigrasi. Terus remigrasi ini kembalinya imigran ke negaranya. Ya, kembali. Jadi orang Saudi tadi yang netap di Indonesia, dia balik ke Saudi lagi. Dia dinamakan remigrasi. Kemudian migrasi nasional, ya ada urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ya, ini waktu zaman dulu banyak ya. Nah, yang semodel migrasi nasional ini, orang pindah dari desa ke kota itu untuk apa ya? Biasanya untuk bekerja, karena di kota itu kan banyak perusahaan, banyak pabrik-pabrik yang bisa dia itu kerja di situ, dari kampung ke kota. Kemudian ada transmigrasi. Kalau transmigrasi ini perpindahan ya dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka nasional ya Mas Yahan, dari kota ke desa malahan. Jadi zaman dulu tuh banyak ya program dari pemerintah transmigrasi, karena penduduk Jawa ini kan banyak, padat. Jadi ditransmigrasikan ke Kalimantan, ke Sumatera, nanti sama pemerintah itu dikasih tanah gratis. Dikasih tanah gratis, ada beberapa yang dibangunkan rumah. Ya. Jadi suruh netep di sana. Daripada di Jawa, itu salah satu upaya pemerintah ya, kebijakan pemerintah agar penduduk itu bisa merata. Pendudukan itu bisa merata ya, enggak cuma ngumpul di Pulau Jawa. Ya bisa mencar dari Sabang sampai Merauke. Lanjut. Nah, ini persebaran penduduk ya. Nah, di Pulau Jawa ini gambar peta Pulau Jawa.
sekitar 58% masyarakat di Indonesia itu berada di Jawa. Jadi Indonesia jumlah penduduknya 300 juta. Berarti 150 juta itu ada di Jawa. 150 yang lain itu mencar di berbagai pulau ya. Padahal pulau Jawa itu cuman luasnya itu 6,75% dari luasnya Indonesia. Ya. Cuman 6%-nya aja, 7% ya, mendekati 7%. Itu malah padat. Nah, oleh karena itu Pulau Jawa itu pulau terpadat di Indonesia. Dan masih terpadat semua ya, entah itu perekonomian ya, industri, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan, rumah sakit itu kebanyakan ngumpul di Pulau Jawa. Selanjutnya ini ada faktor kenapa penduduk itu bisa nyebar. Ya, yang pertama yaitu kesuburan tanah. Ya, orang tuh nyari tanah yang subur biar bisa untuk pertanian. Ya, akhirnya dijual juga, nanti dapat uang untuk makan. Kemudian juga pembangunan industri ya, pabrik-pabrik itu ya, jadi kan menarik masyarakat ya, biar masyarakat kerja di situ. Karena nggak semua orang bisa bekerja sendiri ya, bisa berdagang kan dagang sendiri. Beberapa orang itu bisanya ya ngikut sama orang ya, dia kerja sama orang di perusahaan-perusahaan, di pabrik-pabrik, jadi buruh pabrik. Kemudian kualitas pendidikan ya, tentu saja pendidikan sekolah-sekolah banyak yang terpusat di sekitar Jawa ya, orang itu ke situ gitu ya. Namun sekarang ini ya, kalau untuk program wajib 9 tahun dari pemerintah ada zonasi ya sekarang. Ini untuk sekolah-sekolah umum. Ya, kalau pondok pesantren ya enggak. Penyebaran pengelolaan sumber daya alam juga. Nah, sumber daya alam yang banyak ada di mana itu biasanya banyak orang di situ. Kemudian faktor lainnya ada iklim, kemudian topografi itu bentuk tanahnya, tinggi rendahnya tanah, topografi, dan sumber air juga, ada transportasi. Nah, pembagian persebaran penduduk, persebaran geografis ini karakteristiknya penduduk menurut batas alam. Nah, ini jadi dibatasi sama batas-batas alam seperti sungai, pantai, gunung, dan lain-lain. Kemudian persebaran administrasi itu ya, penduduk menyebar itu semua sudah melalui administrasi. Jadi kalau kita ini mau pindah ya, misal kita rumahnya Solo, mau pindah ke Boyolali atau mau pindah kemana, keluar pulau misal ke Sumatera atau ke Kalimantan atau ke Papua gitu ya, semua ada administrasinya. Jadi harus ngurus ke kantor Dukcapil Kependudukan di Indonesia, kantor Dukcapil. Nah, lihat ya ini ya, Masya Allah ya, ini di Indonesia, ini di Jakarta ya, sangat padat sekali, macet, bahkan ambulan aja nggak bisa lewat nih. Ambulan itu adalah didahulukan ya, sampai nggak bisa lewat. Nah, komposisi penduduk ya, pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu ya. Dasar yang umum digunakan yaitu umur, jenis kelamin, mata pencaharian ya. Ini cuman ya, penduduk diklasifikasikan atau dibagi berdasarkan apa, itu namanya komposisi penduduk. Ini kita contoh di visualisasi datanya ini ya. Ini ada tabel, bukan tabel ya, ini grafik batang. Ini umurnya, warnanya ini jenis kelamin, ini laki-laki, ini perempuan,
Nah, ini umurnya. Nah, jadi ini umur 75 lebih itu di wilayah ini itu hanya terdapat sekian ribu orang. Paling tinggi biasanya usia-usia produktif antara ini ya 15 sampai 40-an. Paling banyak biasanya. Ya. Contoh komposisi penduduk di sini ya, berdasarkan umur, jenis kelamin. Ini berdasarkan umur dan juga jenis kelamin di yang sini. Nah, yang gambarnya ini. Ada pekerjaan, nanti dibedakan pekerjaan tuh ada yang wira swasta, ada yang guru, ada yang pedagang, ada yang pekerja gitu. Berdasarkan pendidikan juga, yang lulusan SD, lulusan SMP, SMA, sarjana, ya, S2, S3 dan seterusnya. Berdasarkan agama juga ada. Jadi KTP kita ya ada kolom agama. Berdasarkan tempat tinggal juga. Nah, untuk menentukan laju pertambahan penduduk itu pakai ini, pakai apa ya? Rumusnya ini. Ya, pertumbuhan penduduk. Jadi data-data seperti ini tuh gunanya apa sih kita belajar ini? Ya gunanya itu untuk menekan laju penduduk. Ya, misal nih, kalau di Jawa ini terus-terus seperti ini, nggak ada transmigrasi, nggak ada yang lain-lain, program-program pemerintah, nanti bisa-bisa sumber daya alam yang ada di Jawa ini semakin banyak diambil, itu diserap sama sumber daya manusianya, dan sumber daya manusianya semakin padat, semakin banyak, lama-lama kan habis. Nah, habis nanti pada bingung ya. Nah, itulah pentingnya untuk mengetahui dinamika kependudukan, yaitu untuk orang-orang di atas sana ya, maksudnya para pemerintah. Pertumbuhan penduduk alami yaitu selisih angka kematian kelahiran. Jadi ini di Solo 100.000 orang, bulan Agustus nih matinya 1000. Nah, yang lahir berapa? Yang lahir 900 misalnya, berarti selisihnya kan 100 orang. Nah, itu pertumbuhan penduduk alami, gampangnya begitu. Kemudian yang kedua, pertumbuhan penduduk migrasi. Jadi banyaknya migrasi yang keluar dan masuk ya, yang masuk dan keluar. Jadi yang migrasi masuk dikurangi yang keluar. Ini banyak orang yang pindah nih ke Solo. Yang pindah berapa orang nih bulan Agustus? 20. Tapi yang keluar 25, berarti penduduknya kan minus 5 itu. Nah, berarti untuk bulan depan habis Agustus sampai September itu sudah berkurang 5. Nomor 3 adalah pertumbuhan penduduk total. Nah, kalau total ini ya selisihnya ini tadi sama ini ya. Hitungannya per tahun adalah ini TA ditambah TM, ini total ya. Ya. Kemudian kualitas penduduk. Nah, ini jadi PR. Apakah mesti negara yang banyak penduduknya itu nanti bakal jadi negara yang makmur, yang sukses, yang kaya, negara maju? Belum tentu. Ya. Dan ini adalah permasalahan yang ada di Indonesia, yaitu kualitas manusianya. Bagaimana kualitas manusianya? Ya, masalah di Indonesia terhadap SDM atau sumber daya manusia ini sangat kompleks. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Beberapa di antaranya yaitu karena rendahnya pendidikan. Jadi biasanya orang yang mempunyai pendidikan tinggi itu mempunyai wawasan yang lebih tinggi juga. Itu ya. Berbeda dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Gitu. Contohnya siapa? Contohnya adalah negara Jepang. Dulu kalah
dibom sama Amerika, eh, kota Hiroshima dan Nagasaki ketika Perang Dunia Kedua, World War II ya, dibom. Itu kalau kita tuh ya Jakarta sama Surabaya dibom. Itu tempat pusat perekonomian padahal, dan banyak orang-orang di sana dibom. Kalah kan, mengaku kalah, menyerah. Dulu masih zaman perang. Namun sadar pentingnya pendidikan untuk mengubah kualitas manusia. Jadi ketika sudah kalah itu, Jepang itu mulai recovery, mulai jalan lagi, merangkak. Pertama yang dilakukan apa? Yaitu memperbaiki sistem pendidikan. Semua orang Jepang itu wajib memiliki pendidikan yang bagus, yang baik. Semuanya disupport pemerintah. Makanya di sana pendidikan itu murah. Guru digaji besar. Karena perannya dalam mendidik masyarakat sangat penting sekali, krusial. Sehingga akhirnya ya seperti sekarang, Jepang merupakan negara pertama di Asia yang menjadi negara maju, Sekarang juga disusul beberapa seperti Singapura dan juga Korea. Dulu awalnya Jepang itu bobrok habis kalah, ya otomatis kan, karena kalah perang itu kan sangat merugikan negara, ya, apalagi pusat perekonomiannya macet, belum lagi embargo dari perang itu, dia nggak bisa kirim barang kemana-mana, nggak bisa jual ke luar negeri. Nah itulah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian yang kedua adalah rendahnya kesehatan. Nah orang yang acuh terhadap kesehatan, ya, kelempus, kita lihat ya, banyak orang ngerokok kelempus sak-sae. Jadi mereka nanti pas ya usianya nggak produktif gitu. Orang sakit itu kan nggak bisa produktif, ya, lemah lah, ngurusi diri sendiri lemah, apalagi mau ngurusi orang lain gitu. Mau ngajak orang lain nggak bisa. Jadi tingkat kesehatan yang rendah, tidak sadar kesehatan, ya, tidak menjaga kesehatan gitu istilahnya, acuh ya, kalau di lokne nesu atau tersinggung gitu. Orang perokok itu di Indonesia itu, ya, kalau kita ingatkan malah tersinggung. Padahal mereka yang mengganggu orang lain gitu. Tapi kalau kita ingatkan malah mereka yang tersinggung, marah, ya. Nah itulah karena rendahnya tingkat kesehatan, ya, dan akan mengarah kepada rendahnya pendapatan per kapita, ya. Coba lihat ya di sini ya gambarnya, ini orang main games, anak kecil ini paling masih SD ya, dia main games apa ini ya, game HP ya, bareng sama teman-temannya. Ini juga dia nggak memanfaatkan waktu. Nah itulah kurangnya. Nah, berarti kan kualitas pendidikan kita ini masih rendah, dan kita jangan sampai seperti ini ya, harus memanfaatkan diri dengan baik. Di sini ada gambar anak-anak SMA ya, tawuran. Ya, tawuran gimana ini? Sesama saudara kok, sesama penduduk Indonesia malah tawuran, ya. Padahal dia masih sekolah, harusnya belajar, pelajar kan belajar dia tugasnya, ya, belajar terus ya ngapain lah gitu yang manfaat. Oleh karena itu kita berlindung dari hal-hal tersebut, ya. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan, rasa takut, dan kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. Ya, ini semua sifat-sifat yang menjadikan kita
enggan, tidak produktif, ya, males-malesan. Next, kualitas penduduk. Ini ya, ada tadi kita sudah singgung ya, masalah pendidikan, kesehatan, dan rendahnya pendapatan per kapita. Ini dibaca sendiri. Kemudian ragam etnik dan budaya di Indonesia. Ya, keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial melahirkan masyarakat yang majemuk, yang bermacam-macam. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan bermacam suku. Indonesia memiliki ragam etnik yang beragam dan tercermin dalam kebudayaannya. Contohnya dari sini ya, dari gambar ini rumah adatnya. Rumah adatnya orang Jambi itu beda dengan orang Aceh. Nah, kira-kira seperti ini ya gambar rumahnya. Ini adat Batak seperti ini. Sumatera Selatan, Jawa Tengah juga beda. Kemudian ini ada bahasa daerah. Ya, ini artinya semua terima kasih, tapi dalam berbagai bahasa. Bahasa Indonesia terima kasih, bahasa persatuan kita. Namun yang lainnya, itu ada banyaknya. Barangkali ya para santri sekalian berasal dari daerah yang berbeda-beda, ini bahasanya beda-beda. Ada hatur nuhun, ada tumpono lolaku, ada sinmung, ada suwon, matur suwon, ada matur suksma, dan yang lainnya. Ini bahasa-bahasa daerah. Nah, keragaman etnik ini ada bahasa tadi, bahasa pemersatunya bahasa Indonesia, terdiri dari 660 lebih bahasa daerah di Indonesia. Banyak sekali ya. Ada kesenian daerah juga berbeda-beda ya, pakaian adat, senjata tradisional ya. Contohnya ya, kalau di Jawa apa? Keris, Jawa Tengah atau Jogja. Di Jakarta ada golok, itu senjata-senjata tradisional. Rumah adat tadi juga beda. Baik, tugasnya adalah tugas kognitif halaman 27. Pertemuan kita sudah sampai sini saja. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.